Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesehatan, umur yang panjang. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup, bahkan tantangan silih berganti, Engkau tetap bersama dengan kami, menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk keselamatan, untuk pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus terangilah hati kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pergilah menjadi saksi Kristus, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengetahui suatu kronologi atau suatu kebenaran peristiwa, maka bukan hanya dibutuhkan barang bukti, tetapi dibutuhkan saksi. Saksi merupakan satu faktor penting untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau kronologi kejadian sesuatu perkara. Kalau kita lihat firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang saksi juga, merupakan saksi hal yang penting juga. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 1, firman Tuhan berkata, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Matius 18 ayat 16 berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saksi itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, apa yang dimaksud dengan saksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi artinya adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Menurut Kamus Alkitab dalam Perjanjian Baru, saksi adalah seseorang yang dapat bersaksi tentang perbuatan Yesus dalam pelayanan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, menurut Kamus Alkitab, bahwa saksi itu adalah seseorang yang dapat bersaksi, menceritakan tentang perbuatan Yesus, tentang pelayanan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menjadi saksi Tuhan di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, Tuhan Yesus juga mengutus kita gerejanya untuk kita pergi menjadi saksi dimanapun Tuhan utus kita pergi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam menjadi saksi bagi Kristus. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis kita akan diberi kuasa jika Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan diberi keberanian untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia berkata, akan tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa jika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kamu. Jika kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul ini, ada 2 peranan Roh Kudus bagi orang yang bersaksi tentang Yesus. Yang pertama adalah Roh Kudus akan memberi kuasa, yaitu dunamos, keberanian untuk apa? Untuk bertindak, pergi menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, peranan Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia rohani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita dipenuhi Roh Kudus,
bukan hanya diberi keberanian untuk bersaksi tentang Yesus, tetapi diberi karunia rohani, karunia bahasa nasional, berbahasa lidah, karunia mengadakan musisat dan lain sebagainya. Tentu semua tujuannya adalah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebelum kita pergi menjadi saksi Tuhan, pastikan dulu bahwa kita hidup dipenuhi, dipimpin, bergaul terus, hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua, yang terakhir, yang perlu kita perhatikan sebagai saksi Kristus, yaitu pastikan bahwa isi dari kesaksian kita itu adalah benar. Dalam firman Tuhan berkata dalam Kisah pasal 1 ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saksi harus menceritakan kesaksian-kesaksian yang benar seperti yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan Lukas pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, di mana Lukas, seorang dokter yang memiliki pengetahuan yang tinggi, dia menulis semua peristiwa-peristiwa tentang Yesus, dan dia menguji, dia menyelidiki, dia mencatat semuanya, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa apa yang Yesus lakukan semuanya benar, tidak bohong, semua jujur, semuanya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai saksi Kristus, kita harus menceritakan kepada dunia tentang Yesus yang benar, tentang peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, dan semuanya itu adalah benar apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita saksikan kepada dunia tentang Yesus. Tentu setiap kesaksian kita itu harus berfokus sentralnya itu hanya kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita saksikan tentang Yesus kepada orang yang belum percaya. Yang pertama adalah kita harus menceritakan tentang penderitaan kematian Yesus karena dosa manusia. Dalam ayat yang ketiga, dalam Kisah pasal 1 ayat yang ketiga, dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, kita harus menceritakan bagaimana Yesus menderita mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Yang kedua, yaitu kita harus menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Dalam ayatnya yang ke-22, dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-22, diceritakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, sesuai dengan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setelah dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Hal itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Itu yang perlu kita saksikan, Yesus yang mati, bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menceritakan tentang Yesus yang hidup dalam ayatnya yang ketiga. Yesus hidup, hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia berkuasa atas maut, dia hidup, dia bangkit. Itu sebabnya dia memberikan kehidupan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kita bukan Tuhan yang mati. Yesus kita dia Allah yang bangkit, dia Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dia berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat yang perlu kita saksikan tentang Yesus kepada dunia adalah Yesus yang naik ke surga dan akan datang kembali. Dalam Kisah pasal 1 ayat 9 dan ayatnya yang ke-11, Yesus naik ke surga dan diproklamasikan oleh malaikat dan disaksikan oleh murid-murid dan banyak orang pada waktu itu. Dan mereka berkata bahwa Yesus yang naik ke surga dan akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa? Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan akan dibawa ke dalam surga yang mulia, sehingga di mana Yesus berada, kita pun berada untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minimal 4 hal ini perlu kita saksikan kepada orang yang belum percaya. Yesus yang mati menderita karena dosa kita. Yesus yang bangkit dari kematian menunjukkan maut telah dikalahkan.
Yesus yang hidup menunjukkan bahwa dia berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Dan yang keempat, kita harus ceritakan bahwa Yesus naik ke surga dan kelak dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah untuk menjadi saksi Kristus bukan tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas penginjil, tetapi tugas kita semua. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita diberi mandat untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, sebelum kita bersaksi tentang Yesus, pastikan bahwa kita telah dipenuhi, dipimpin, hidup di dalam Roh Kudus. Dan yang kedua, mari kita saksikan tentang saksi-saksi atau cerita-cerita yang benar tentang Yesus. Yesus yang mati karena dosa kita, Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang hidup, Yesus yang akan datang, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang akan datang kembali. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan pergi dan bersemangat untuk menjadi saksi-saksi bagi Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.